mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di obsesi ya, di pekan terakhir Ramadan. Karena insya Allah di pekan depan sudah masuk Syawal. Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk melalui Ramadan ini. Semoga di 2 atau 3 hari ke depan ya, karena ini kan sudah 28 ya, penanggalan perhitungan hari di dalam kalender Hijriah itu kan sebenarnya 1 bulannya 29 hari. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Kalau kita bicara tentang syariat, sebenarnya 1 bulan kalau di bulan Hijriah itu terhitungnya 29 hari. Kemudian kata Rasulullah terkait Ramadan, maka dilakukanlah Ruqyatul Hilal pada tanggal ke-29 Ramadan. Setelah mulailah memasuki waktu asar, kan biasanya begitu, hingga nanti terbenamnya matahari di seluruh wilayah kaum muslimin. Nah, maka jika terlihat anak bulan atau hilal pada waktu itu, maka esoknya pada tanggal 29 gitu ya, 29 Ramadan, maka besoknya berarti sudah masuk 1 Syawal. Jika tidak terlihat anak bulan pada tanggal 29 Ramadan itu, maka Ramadannya digenapkan menjadi 30 hari, sehingga kemungkinan kita akan berhari rayanya lusanya, karena kan digenapkan 1 hari, sehingga bergenaplah dia 30 hari. Jadi kadang 31 hari di bulan Hijriah gitu ya, hanya ada 29. Atau kemudian untuk perkiraan 1 Syawal dan 1 Ramadan biasanya dilakukan Ruqyatul Hilal. Ketika sudah terlihat anak bulan atau hilal, maka esoknya sudah masuk puasa atau Ramadan, ya, atau kemudian juga berhari raya gitu. Jika tidak atau belum terlihat anak bulan, maka akan ditunda dengan menggenapkan bulan Ramadan itu menjadi 30 hari, atau menggenapkan bulan Sya'ban ya, menuju Ramadan itu digenapkan menjadi 30 hari begitu. Nah, maka ini dikit ya, kita coba singgung sebelum masuk dari kegelapan kapitalisme sekuler menuju cahaya Islam. Maka bagaimana dengan model Ruqyatul Hilal? Sebenarnya kan kalau kita sebagai seorang muslim, yang paling rajih itu kita melakukan Ruqyatul Hilal global. Ruqyatul Hilal global itu gimana? Seluruh dunia itu kan bulannya 1 ya kan, hidupnya juga di bumi yang sama gitu loh. Maka peredaran bulan itu mungkin ketika kita lihat di Indonesia tidak terlihat anak bulan, maka tidak salah kalau kita juga masih merujuk melihat negeri-negeri lain itu apakah ada yang terlihat hilal atau tidak. Karena posisinya di masa Rasulullah, di masa lalu, ketika waktu itu kaum muslimin berpuasa, lalu kemudian tidak ada yang melihat hilal gitu ya. Lalu kemudian setelah berpuasa esoknya untuk menggenapkan Ramadan, kemudian ada orang Yahudi yang datang, lalu dia mengatakan sesungguhnya dia sudah melihat anak bulan kan begitu. Maka untuk menerima pengakuannya, maka dia harus berislam. Pada waktu itu kemudian dia berislam gitu ya. Lalu kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah bahwa ada yang menyaksikan anak bulan sudah terlihat gitu ya. Lalu kemudian berbukalah kaum muslimin pada waktu itu. Artinya berarti satu tadi ya konteksnya, untuk penentuan 1 Syawal itu dilihat dari Ruqyatul Hilal. Kemudian yang kedua dari sisi di mana kita melihat Ruqyatul Hilal itu, maka tidak salah dan justru sangat layak kalau kita melihatnya di seluruh belahan dunia. Karena perbedaan jaraknya juga hanya beda 7 jam kan gitu ya. Sama kayak misalnya ini Indonesia nih ya, antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat itu beda waktunya itu kan 2 jam. Ketika di Papua mereka lihat Ruqyatul Hilal sampai maghrib mereka nggak lihat hilal gitu loh. Tapi kemudian 2 jam berikutnya kelihatan di Sumatera, kan mereka ngikut tuh ke Indonesia, ke Sumatera gitu ya. Mereka ngikut untuk besoknya berpuasa ataukah berhari raya. Artinya beda 2 jam ngikut gitu. Tapi kemudian gini, kadang di kita ya, sampai Sumatera sampai Aceh nggak ada yang kelihatan. Oh ya udah diputuskan Indonesia tidak berhari raya besok gitu ya. Ternyata kita lihat ke wilayah yang lain yang lebih jauh sedikit, misal kayak ke Arab Saudi misalnya, ternyata di Arab Saudi kelihatan tuh hilalnya, padahal jarak kita ke mereka mungkin hanya sekitaran 4 jam. Jadi kita sudah di jam 11 malam, mereka masih di waktu maghrib gitu, kelihatan di mereka anak bulan atau hilalnya. Maka tidak salah dan justru sangat layak bagi kaum muslimin tetap mengambil itu sebagai pembuktian adanya Ruqyatul Hilal gitu ya. Jadi maksudnya tuh ada loh anak bulan yang terlihat meskipun mungkin tidak di belahan Indonesia gitu, tapi kan kita di dunia ini satu gitu ya, satu akidah, kemudian juga satu bulannya, satu buminya gitu. Maka selayaknya memang kita juga mengambil, kalaupun mungkin tidak terlihat di Indonesia, di wilayah lain terlihat, maka itu menjadi hal yang sah-sah saja untuk diambil gitu, karena ada pandangan ulama dan jumhur ulama
juga masih ada yang mengatakan tentang Rukyatul Hilal global, bukan Rukyatul Hilal lokal gitu. Karena kan saat ini informasi juga sudah sangat mudah untuk disampaikan gitu ya. Terkabar misalnya nanti di wilayah Maroko terlihat ada anak bulan meskipun di Indonesia nggak kelihatan gitu, maka kita mengikut gitu ya. Ternyata kan sudah terlihat gitu. Karena beda kita di dunia ini cuma 7 jam kok, nggak ada yang sampai 24 jam beda waktunya gitu ya. Toh kenapa kita jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita sama-sama lihat di tanggal 20 besok, berarti ini sudah 28, berarti kemungkinan besok sudah dilakukan insya Allah besok sudah dilakukan Rukyatul Hilal. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di 28 Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempersilahkan kita keluar dari Ramadan ini dengan kondisi mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Karena hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling rugi itu adalah orang yang ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu kemudian dia keluar pun dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ini sungguh menjadi kerugian yang sangat nyata. Kita tetap berharap Allah memberikan kita ampunan, karena kalau bukan karena ampunan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka sesungguhnya sia-sialah kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dari kegelapan kapitalisme sekuler. Jadi kapitalisme itu adalah anak dari sekulerisme. Jadi sekulerisme itu adalah paham yang memisahkan agama dengan kehidupan. Kemudian dia punya pandangan tentang ekonomi namanya kapitalisme. Kapitalisme itu kan kapital itu artinya modal gitu ya. Kalau kita bahasa Arab kan Sumaliyun ya. Jadi Sumaliyun itu berasal dari dua kata rois dan mal. Rois artinya kepala, mal itu artinya harta. Jadi Sumaliyun itu artinya apa? Di kepalanya isinya harta aja gitu. Nah, jadi dalam sistem sekuler kapitalis, sistem sekuler yang dilahirkan oleh Barat yang memisahkan agama dengan kehidupan, bagi mereka sistem ekonomi itu distandarkan kepada konteks apapun itu, yang penting dapat untung yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ingat teori dari Adam Smith, dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Nah, itu tuh namanya teori kapitalisme gitu ya. Tidak peduli dengan halal haram, apakah memberikan kerusakan ataukah kemafsadatan kepada masyarakat gitu. Yang penting ada nilai ekonomis di situ, ada keuntungan, maka tetap dipakai. Itu namanya sistem ekonomi kapitalisme yang lahir dari rahim sekuler, tidak lahir dari rahim Islam gitu ya. Dan ini saat ini dipakai di tengah-tengah kaum muslimin di seluruh belahan dunia, sistem sekuler kapitalis. Kita meninggalkan kegelapan ini menuju cahaya Islam, minaz zulumati ilan nur, kan gitu ya, dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kegelapan yang saat ini kita bahas adalah sistem kapitalis sekuler menuju cahaya Islam. Nah, kita sudah tadi ya disampaikan, tidak terasa kita sudah berada di babak akhir dari Ramadan. Tinggal 2 hari lagi ya. Kalau memang tidak terlihat anak bulan berarti tinggal 3 hari lagi Ramadan akan segera berlalu. Tentu dalam suasana yang penuh dengan rasa haru ya, karena di sisi lain Idul Fitri juga akan segera datang, tentu dalam suasana yang penuh dengan harapan akan kemenangan juga kegembiraan setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan saat ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya. Ini berdasarkan hadis riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Artinya orang yang berpuasa itu, andai ia wafat dalam kondisi berpuasa, ia bertemu dengan Allah dan itu akan membahagiakan bagi dirinya gitu ya. Nah, namun demikian kemenangan sejati ini kan kita sering bilangnya tuh mendapatkan kemenangan ya kalau di bulan Ramadan, bulan Syawal ya, hari kemenangan gitu. Namun kemenangan sejati itu sebenarnya tidak terbatas pada lapar dan dahaga yang sukses kita atasi setiap hari di selama bulan Ramadan. Kemenangan sejati itu adalah saat kita mampu meraih predikat takwa. Sebabnya itu adalah tujuan dari puasa, dan itu adalah tujuan utama dari ibadah puasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya apa? Berpuasa untuk bertakwa. Nah, maka inilah hakikat kemenangan sejati. Mampukah kita berubah menjadi orang yang lebih bertakwa sebelum dengan sesudah Ramadan? Kalau hanya sama, itu berarti kita sendiri pun akan mengakui saya nggak menang loh, ya kan? Tapi kalau misalnya sebelum Ramadan dia nggak nutup aurat, maka sesudah Ramadan nutup auratnya jadi konsisten hingga akhir hayatnya. Kalau sebelum Ramadan sholatnya masih bolong-bolong, sesudah Ramadan alhamdulillah ibadahnya jadi luar biasa meningkat, bukan hanya sholat wajib tapi juga ditambahi dengan sholat sunnah dan yang lainnya gitu. Kalau sebelum Ramadan
ngomongnya mungkin tidak ahsan, tapi kemudian sesudah Ramadan lisannya menjadi lisan yang mulia, langkahnya menjadi langkah yang mulia, akhlak yang menjadi akhlak yang mulia, maka sesungguhnya dia mendapati kebaikan pada dirinya sesudah Ramadan itu. Berarti Ramadannya berhasil. Tapi kalau misalnya sama sebelum dan sesudah, kalau anak generasi muda ini kan sering buat konten tuh before and after gitu ya, sama before and afternya berarti rugi. Tapi before and afternya ini mah takwa, maka dia menjadi orang yang lebih takut kepada Allah, dia menjadi orang yang lebih ingin ridha Allah, dia menjadi orang yang lebih rindu kepada Rasulullah. Itulah hakikat ketakwaan itu. Mungkin penampakan kecilnya ya dari aktivitas dia sehari-hari gitu, tapi kita berharap kita memang mendapati ampunan Allah, dan kita pun sukses untuk membentuk habit baru selama 30 hari, selama 29 hari di bulan Ramadan, menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah. Nah, namun gitu ya, kita tadi bicara tentang kemenangan. Kondisi kita sekarang ternyata ada sebuah hashtag Ramadan di tengah kegelapan. Kenapa dikatakan Ramadan di tengah kegelapan? Di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah, kita telah lama berada di ruang lingkup yang gelap dengan peradaban kapitalis sekuler. Di negeri ini Ramadan yang suci harus bersaing dengan ragam persoalan besar. Contohnya apa? Persoalan ekonomi kah, sosial kah, pendidikan, peradilan, hukum, dan sebagainya. Akibat penerapan sistem kapitalis demokrasi sekuler. Kenapa harus disandingkan kapitalisme, demokrasi, dan sekuler? Jadi begini, di dalam peradaban barat, akidah mereka itu kan akidah sekuler ya, memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi agama itu hanya dibahas untuk perkara spiritual dan etika. Untuk perkara yang lain tidak ada gitu ya, untuk perkara peradilan dan yang lain tidak ada. Memang kalau kita bisa lihat juga kan agama yang mereka pakai juga bukan agama yang sempurna gitu lah, mungkin kalau kita bicara sebagai seorang muslim. Lalu kemudian dari akidah mereka ini muncullah mereka cara mengatur gitu ya, cara mengatur dari sekulerisme itu bagaimana nih konsep ekonomi, bagaimana konsep pemerintahan, bagaimana konsep pergaulan gitu. Maka sekuler menghasilkan paham untuk ekonomi menjadi ekonomi kapitalisme. Untuk masalah pemerintahan, maka dia menghasilkan sistem demokrasi gitu ya, yang menjadikan manusia sebagai pembuat hukum dan pelaksana hukum. Lalu kemudian, dan untuk masalah pergaulan, maka dia menghasilkan sistem liberalisme yang semua itu serba bebas, permisivisme, keserba-bolehan gitu ya. Nah, jadi kita akan senantiasa menyandingkan antara kapitalisme, demokrasi, dan sekuler. Dan ini menunjukkan bahwa demokrasi pada hakikatnya tidak berasal dari Islam, tetapi berasal dari mabda sekuler, mabda yang bertentangan dengan Islam gitu ya. Jadi inilah yang dihadapi oleh negeri kita, korupsi, kemudian bahkan mega korupsi ya. Yang terakhir kita mungkin kaget dengan 271T itu sudah sangat viral waktu itu dengan timahnya. Nah, sekarang sudah sampai bertriliun-triliun kan gitu ya. Makanya disebut bukan lagi korupsi, cuma bahkan sampai ke mega korupsi. Misalnya itu hampir terjadi di semua lini di negeri ini. Dan utang negara dan bunganya pun semakin membengkak. Kemudian pengangguran dan PHK di mana-mana, perampasan tanah rakyat oleh oligarki terjadi di berbagai tempat. Kemudian kenaikan aneka pajak juga semakin mencekik rakyat. Bahkan Menteri Keuangan juga kemarin sempat mengucapkan kalimat ya, ini persoalannya karena pajak yang diambil kurang besar. Mau seperti apa lagi ini ngecek masyarakatnya kan gitu. Nah, dan angka kemiskinan yang semakin meningkat, maka problem moral, sosial itu juga semakin akut. Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan juga jauh panggang dari api. Maka bisa dipastikan suasana Idul Fitri yang segera nanti akan datang, yang semestinya dirayakan dengan penuh kegembiraan dan justru akan diwarnai oleh kenyataan pahit bahwa negeri kita ini masih berada dalam konteks kegelapan. Ya, jadi kita kasih tanda kutip kegelapan. Kayak muncul kemarin juga Indonesia ngelawan gitu, itu psikologi ya gitu ya. Tapi ya namanya gelap tuh kan nggak terarah, terus juga nggak bisa jalan, nggak bisa lihat apa-apa kan gitu. Nah, di luar negeri apakah kasus kegelapan ini hanya ada di Indonesia? Ternyata tidak. Di luar negeri, khususnya di dunia Islam, kondisinya juga tidak jauh berbeda, sama-sama gelap. Salah satu bukti nyata dari kegelapan yang melanda dunia Islam adalah penderitaan rakyat Palestina yang selama lebih dari 7 dekade di bawah penjajahan entitas Yahudi, dan sekarang sudah lebih dari 1.100 orang yang menjadi korban gitu ya. Dan sampai ya karena keputusasaan Israel laknatullah,
mereka membuat selebaran, mereka mengirimkan pesan ke ponsel-ponsel warga Palestina untuk ikut memusuhi Hamas gitu ya. Kenapa? Karena kalau dan mereka memberikan ancaman kalau mereka tidak mendukung Israel maka dia atau keluarganya nanti akan ditangkap dan diberikan penyiksaan begitu. Saking terputus asanya mereka gitu. Tapi masya Allah kalau kita berbicara tentang keimanan gitu ya, negara penjajah itu yang dia mengklaim dirinya sebagai negara, tapi kemudian ini adalah boneka dari negara kapitalis besar, tidak mampu untuk membumi hanguskan kelompok muslim kecil. Artinya apa? Sesungguhnya kekuatan kaum muslimin adalah keimanan mereka. Maka jangan sampai keimanan kaum muslimin ini mundur dan luntur gitu loh. Karena sesungguhnya orang-orang kufar sekalipun mereka punya persenjataan yang kuat, tapi mereka kekuatannya lemah. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut. Ya, sarang laba-laba tuh sekuat apapun dibuat sama laba-laba tuh sebenarnya nggak akan pernah kuat gitu loh. Nah, jadi artinya kenapa Allah mengumpamakan mereka punya kekuatan seperti sarang laba-laba, ditiup angin rusak gitu. Nah, tapi kaum muslimin punya sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang kufar. Apa itu? Ketakwaannya kepada Allah, dan Allah menguasai segala sesuatu. Nah, itulah yang seharusnya dimunculkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Tapi ketika keimanan itu bermasalah, maka kaum muslimin tidak akan berharap kepada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, maka yang harus kita munculkan apa? Kita ini punya Allah kan gitu ya, dan sudah selayaknya kita juga kembali kepada aturan Allah. Nah, penjajahan ini berlangsung puluhan tahun karena didukung oleh Amerika Serikat dan Barat imperialis. Dalam kasus paling mutakhir ya, dalam 1 tahun terakhir ini sudah puluhan ribu warga Palestina termasuk anak-anak dan perempuan yang dibantai oleh tentara Zionis dengan senjata yang didanai oleh Amerika. Berarti kalau ada negeri muslim yang kerjasama dengan Amerika, kerjasama dengan Israel, berarti sesungguhnya sudah melanggar syariat Islam yang menyatakan bahwa tidak boleh bekerja sama dengan kafir harbi fi'lan. Maka coba kalau kita cek Indonesia kerjasama nggak sih dengan Amerika gitu. Jangan-jangan pemerintah kita juga sudah melakukan kemaksiatan di hadapan Allah secara terang-terangan. Nah, lalu kita lihat ya, pembantaian itu bahkan sudah dimulai sejak sebelum Ramadan tahun lalu, dan sekarang mereka ulang lagi dan mereka melakukan pelanggaran perjanjian gencatan senjata gitu. Karena memang bangsa Yahudi itu kan bangsa yang suka mengingkari janji, kata Allah ya dalam Al-Quran. Dan saat ini pun meski dalam suasana gencatan senjata yang sudah dibatalkan ya, entitas Yahudi tidak berhenti untuk membuat kebrutalan dan membunuh rakyat Palestina. Maka maha benar Allah yang berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 217, mereka kaum kafir tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian jika saja mereka sanggup. Jadi tujuannya apa? Agar kita menanggalkan Islam. Maka di sisi lain, sebagian dari penguasa muslim dan Arab justru memilih berdamai dan menormalisasi hubungan dengan entitas Yahudi. Para penguasa zalim tersebut mengabaikan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Faktanya, nah ini sangat jelas gitu ya. Bahkan dengan adanya kejadian yang kedua kalinya ini di masa gencatan senjata. Kemudian kita lihat lagi fakta lain, dunia Islam berada dalam kegelapan akibat hegemoni Amerika Serikat dan Barat melalui imperialisme modern. Imperialisme itu kan penjajahan ya, berarti ada imperialisme modern itu penjajahan gaya baru. Nah, negara-negara muslim yang kaya sumber dayanya justru dikuasai oleh kepentingan asing melalui berbagai cara. Di antaranya pertama ada intervensi politik, jadi penguasanya, pemimpin-pemimpin dunia Islam banyak yang menjadi boneka Barat yang dipilih bukan untuk melayani Barat tetapi untuk melanggengkan kepentingan Amerika dan sekutunya di negara itu. Terus yang kedua, bagaimana lagi bentuk dari penjajahan mereka? Ketergantungan ekonomi. Jadi negara-negara muslim dijerat dengan utang-utang ribawi dari lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia gitu ya, sehingga dari kita mereka bisa menentukan kebijakan ekonomi kita sendiri. Jadi gini, kita disuruh minjem ke Bank Dunia kan, tapi kemudian nanti ekonomi kita akhirnya mereka yang mengendalikan gitu. Nah, jadi mereka tidak bisa menentukan kebijakan ekonomi kita sendiri, tapi harus dengan persetujuan Barat dulu, dengan persetujuan Amerika dulu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan kegelapan atau penjajahan yang mereka buat tapi bentuknya modern, adalah pelemahan dari sisi militer. Dunia Islam dijauhkan dari kemandirian militer dan terus dipaksa bergantung pada senjata buatan Barat. Sudahlah senjatanya harus dibeli dari mereka, kita tidak boleh produksi sendiri. Kemudian yang kedua, tentara-tentara muslim itu kalau mau dikatakan hebat atau harus untuk dapat tingkatan yang lebih bagus, kan semuanya harus diminta untuk berlatihnya dengan
negara-negara kafir penjajah. Alhasil pola pikirnya disetting sama Barat gitu ya, kemudian senjatanya juga udah mereka bisa atur gitu ya, bisa mereka ukur, oh ini kalau senjatanya begini, cara ngacurinnya begini gitu. Nah padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan kaum muslimin agar tidak tunduk apalagi dikuasai oleh kaum kufar. Sebagaimana firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 141, sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Maka Allah pun telah melarang kaum muslim, terutama para penguasa, untuk menjadikan kaum kafir sebagai penolong atau pemimpin mereka. Jadi Allah melarang, jangan sekali-kali menjadikan orang kufar sebagai penolong atau pemimpin gitu ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Maidah 51 Allah katakan begini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong atau pemimpin kalian. Maka inilah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Kalau tadi Indonesia ada tagarnya dengan kegelapannya, maka di negeri-negeri muslim di dunia yang lain juga sama gitu ya, mengalami hal yang sama. Ada kegelapan global gitu. Jadi Ramadan kita saat ini justru diwarnai dengan kegelapan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kegelapan global? Sebenarnya persoalan ini bukan hanya menjadi masalah di negeri yang mayoritas muslim atau yang ada penduduk muslimnya. Jadi bukan hanya di Indonesia dan di dunia Islam, kondisi dunia saat ini pun secara keseluruhan sebetulnya sudah berada dalam kegelapan peradaban sekuler kapitalisme. Kenapa? Karena ideologi kapitalis sekuler telah menciptakan berbagai krisis yang melanda hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi bukan hanya muslim yang merasakan kegelapan ini, juga di luar sana non-muslim juga merasakannya gitu ya. Di antaranya pertama, ada krisis ekonomi global. Jadi dari sistem ekonomi kapitalisme global yang terus menciptakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Bahkan ini kalau yang suka nonton film Korea kah, yang nonton film Barat kah, itu pasti kelihatan banget tuh bagaimana sih sebenarnya kondisinya gitu ya. Tapi kalau kita lihat berita di negara-negara mereka juga sama, angka bunuh dirinya sangat tinggi, kemudian angka PHK-nya juga sangat tinggi, kemiskinannya juga gitu ya, gelandangannya juga banyak. Hanya saja tidak dikuak dengan sangat vulgar gitu. Kenapa? Untuk tetap membuat stigma yang positif kepada negara-negara kufar penjajah tadi. Nah, kemudian yang kedua, adanya krisis moral dan sosial. Jadi di negeri-negeri barat, kehancuran nilai-nilai keluarga, meningkatnya degradasi moral seperti adanya seks bebas dan LGBT, kemudian penyebaran gaya hidup hedonis dan aneka kejahatan atau kriminalitas adalah buah dari sistem kapitalisme sekuler yang sejak awal menyingkirkan peran agama Islam. Jadi kalau kita mau lihat pergaulan bebas atau kemudian LGBT itu kan banyak juga di negeri barat gitu, dan itu menjadi juga masalah bagi mereka. Jadi bagi orang-orang yang masih berpikir di tengah-tengah mereka sangat membenci hal itu. Nah kemudian ketiga yang terjadi menjadi kegelapan global adalah adanya krisis lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan perubahan iklim, bahkan bencana ekologis dan kelangkaan sumber daya bagi generasi mendatang. Ini kalau kita bicara tentang lingkungan ya, 2 minggu yang lalu Padang Sidimpuan ditimpa bencana gitu ya. Nah ini juga nggak bisa kita pungkiri, sebenarnya ini adalah efek dari ditinggalkannya Islam gitu. Dan kemudian yang keempat, apalagi yang menjadi kegelapan global, krisis kepemimpinan global. Para pemimpin dunia lebih banyak mengutamakan kepentingan korporasi dan oligarki dibanding dengan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya di dunia Islam, di negeri Muslim gitu ya, tapi juga di negeri-negeri non-muslim merasakan hal yang sama. Para pemimpin mereka juga banyak yang hanya mementingkan korporat. Korporat apa? Para pemilik modal besar kan gitu ya. Para pengusaha-pengusaha kelas kakap yang menguasai pertambangan kah, yang menguasai sumber daya alam vital kah gitu ya. Yang mereka itu diberikan fasilitas oleh negaranya untuk bisa mengeruk apapun. Lalu kemudian tuh ada lagi nih pihak-pihak oligarki. Oligarki ini apa? Dia penguasa. Dia pengusaha, tapi dia penguasa. Nah di Indonesia banyak juga gitu ya. Jadi di luar negeri juga lebih banyak gitu. Jadi penguasa luar negeri pun sama gitu ya. Banyak dari mereka itu yang menjadi pemimpin di negerinya justru lebih mementingkan kepentingan oligarki dan korporasi dibanding dengan kesejahteraan rakyat. Nah ini bisa kita lihat dari demonstrasi yang dilakukan oleh negara-negara lain di negerinya masing-masing. Maka kapitalisme sekuler sesungguhnya jelas adalah sistem yang bertentangan dengan Islam karena menolak hukum-hukum dari Allah dalam kehidupan. Akibatnya dunia terus diliputi berbagai penderitaan dari akibat penerapan sistem ini. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah tegaskan dalam Quran surah Taha ayat 124. Kata Allah begini, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Maka barang siapa a'rad gitu ya, berpaling an zikri dari peringatanku,
fa innalahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka itu apa? Penghidupan yang sempit. Bahkan kalau kita ini masih efek di dunia gitu ya. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku itu apa? Berpaling dari Al-Qur'an, maka kata Allah, baginya penghidupan yang sempit. Kalau kita sambung ayatnya, wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan kami bangkitkan mereka di yaumul akhir itu dalam kondisi buta. Nah, itu juga kondisi yang sangat mengerikan. Huru hara hari kiamat gitu ya, nggak tahu mau lari kemana, nggak bisa melihat gitu, tersiksa gitu. Jadi kata Allah, di dunia dapat kehidupan yang sempit, di akhirat nanti juga dihinakan, na'udzubillah. Akibat apa? Menanggalkan aturan Allah, menanggalkan peringatan Allah, yakni Al-Quran. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang muslim melihat saat ini ada kegelapan dari kapitalisme sekuler yang terjadi di negeri kita Indonesia, yang terjadi di negeri-negeri muslim yang ada lebih dari 50 negara, kemudian juga terjadi di negeri-negeri lain di luar negeri-negeri Islam ini. Maka kita harus beranjak dari kegelapan ini menuju cahaya Islam. Insya Allah nanti sesi kedua kita bahas bagaimana terangnya dunia itu hanya dengan cahaya Islam. Baik, rekan Raw FM, kita rehat sejenak, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 2019 Silver Automatic, tangan pertama terawat dengan hati. Dapatkan mobil impian Anda dengan kondisi prima. Daihatsu Lancia 2019 Silver Automatic dengan kilometer 20.000 tercatat secara resmi oleh Daihatsu. Tangan pertama dari baru atas nama pribadi dan tidak ada riwayat kecelakaan atau banjir, pajak hidup, terawat dengan baik dan servis rutin. Bodi mulus, interior bersih dan harum, siap untuk dibawa pulang. Harga kompetitif. Hubungi kami sekarang juga di 0811 136054 untuk informasi lebih lanjut dan negosiasi harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Eda, oh Eda, tapi BG ket marbagas mau buruk betul deh kelen. Ibadah Eda, betul deh. On magot mana busi perlengkapan di baru tak nagit berbarason Eda. Ulang lu pada Eda, menabusi perlengkapan na tu toko permata bunda. Saja Mbak Eda ada di toko permata bunda. Bahak Eda, berbagai macam tenan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talopung, jilbab, songket sipirok, parok pasadut, pastel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat kafe, sudah lengkap Eda. Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Eda asuke heyami. Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi mah 0812 65 tolu 5 2008 Eda. Ang gosong oni, di toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borong ta nagit berbarason. Ayo, kuliah di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dhani Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pasca Sarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025 untuk program studi berikut. Program doktor atau S3, studi Islam dengan konsentrasi kependidikan Islam, konsentrasi ekonomi Islam, konsentrasi hukum Islam, konsentrasi dakwah dan komunikasi. Program magister atau S2 dengan program studi pendidikan agama Islam, program studi ekonomi syariah, program studi hukum keluarga Islam, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, program studi tadris matematika dan program studi pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran gelombang 1 7 April hingga 3 Juli 2025. Gelombang kedua 4 Juli hingga 6 Agustus 2025. Lokasi kampus Jalan Tengku Rijal Nurdin kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.winsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut hubungi Adisyah Putra Situmorang di nomor 0813 3274 819 dan Jul Hamri di nomor 0812 6422 2250. Ayo,
kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas. Kamu udah pernah ke teras kota kafe yang di Plaza Anugrah lantai dasar belum? Belum? Emang ada apa? Es krim gelatonya enak banget loh. Tempatnya juga nyaman, adem, yang pastinya cocok banget buat ngobrol santai sama keluarga dan teman-teman. Wah, kayaknya seru nih. Nanti aku ajak keluarga dan teman-temanku deh ke sana. Halo warga Kota Padang Sidimpuan yang berbahagia, telah hadir es krim gelato di teras Kota Cafe yang terletak di lantai dasar Plaza Anugrah. Rasakan kelezatan es krim gelato dengan pilihan rasa yang beragam dan menggoda selera. Dari klasik hingga yang paling unik, es krim gelato teras Kota Cafe terbuat dari bahan-bahan berkualitas terbaik dan penuh sensasi dengan tekstur yang lembut, rasa yang autentik dan kesegaran yang langsung membangkitkan semangat Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi gelato yang tak terlupakan ini. Kunjungi teras Kota Cafe di Plaza Anugrah sekarang juga, buka setiap hari dari pukul 10.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Nikmati es krim gelato lezat kami bersama keluarga dengan suasana nyaman dan indah teras Kota Cafe di Plaza Anugrah. Di ini satu sesi lagi berarti kan? Kembali lagi di 105 Relevan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Relevan masih dalam program Obsesi bersama Eno dan juga Uhti Nida. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa kegelapan-kegelapan yang harus kita temui di dunia ini ya Uhti ya. Dan akan terang dengan cahaya Islam. Baik, kalau begitu kita persilakan kepada Uhti untuk melanjutkan pembahasannya. Silakan Uhti. Baik, terima kasih kepada Uhti Eno ya. Jadi teringat saya dengan kegelapan-kegelapan karena di masa Rasul juga sebelum Islam itu hadir kan gelap ya. Iya, betul. Nah, kemaksiatan di mana-mana, ketimpangan ekonomi, kriminalitas, kejahatan, kemudian juga mungkin bahasanya kalau sekarang tuh oligarki, para pengusaha yang jadi penguasa. Di masa lalu juga gitu kan. Iya. Bagaimana Abu Lahab gitu ya, kemudian juga ya itu banyak lah gitu yang mereka itu petinggi dari Mekah, tapi mereka tuh orang-orang yang zalim, mereka juga pengusahanya kan gitu. Nah, jadi kita bicara tentang bagaimana terang itu hanya dengan cahaya Islam, sebagaimana Rasulullah juga sudah berhasil mengubah masyarakat kufar, masyarakat yang mereka tahu ya di masa jahiliyah itu kan mereka tahu ada Allah, tapi tidak mengambil aturan Allah sebagai aturan kehidupan. Dan yang hidup di masa itu bukan hanya mungkin sebelum ada Rasul kan tidak Islam gitu ya. Nah, tapi banyak agama juga gitu. Tapi tidak mereka dari milah Ibrahim gitu ya. Mereka tidak mau mengambil aturan Allah, padahal ajaran dari Nabi Ibrahim adalah untuk mengesahkan Allah begitu. Nah, maka kita lihat kondisi mereka pada waktu itu gelap dan diselamatkan dengan cahaya Islam. Mereka sekuler. Kenapa? Tahu Allah itu ada. Buktinya nama ayahnya Rasulullah Abdullah. Berarti mereka tahu ada Allah gitu ya. Tapi mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai pengatur dalam hidupnya. Itu namanya sekuler. Jadi sama juga dengan seorang muslim. Ngaku Allah sebagai Tuhannya, tapi yang ngatur hidup dia tidak mau Allah, berarti sekuler gitu. Nauzubillah. Nah, jadi terang hanya dengan cahaya Islam. Ini topik kita yang terakhir. Sebagian orang ya, termasuk orang-orang yang ada di negeri kita ini masih sangat berharap kepada sistem kapitalisme sekuler dengan subsistemnya. Jadi tadi induknya itu sekuler gitu ya, kemudian ada subsistemnya demokrasi untuk membawa perubahan. Jadi nanti kalau kita milih penguasa yang dia paham Islam, yang dia juga yang dia agamis gitu ya, nggak apa-apa, tetap pakai demokrasi. Nanti kalau orangnya ganti maka aturannya berganti, kalau aturan berganti maka jadi lebih baik. Kita sudah melihat berapa kali Indonesia melakukan pemilihan ulang, pemilihan calon penguasa, apakah menjadi lebih baik? Rasanya tidak. Dan kita bisa menyaksikan di dunia ini, sistem demokrasi itu kan sebenarnya berasal pada abad ke-5 sebelum Masehi ya. Dan itu tepatnya di negeri Yunani ya. Dan itu dicetuskan oleh Klastes, gurunya Socrates dan Plato. Berarti sebelum Plato dan Socrates, teori demokrasi itu sudah muncul. Tapi kemudian justru apa kata para tokoh-tokoh yang membedah tentang demokrasi ini, semakin lama demokrasi itu dipakai maka akan semakin rusak. Kita tidak bisa melihat satu negara pun yang sukses dengan demokrasi, justru akan makin kacau dengan adanya sistem demokrasi. Demokrasi itu berasal pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani. Kita bisa melihat Yunani saat ini menjadi negara yang bangkrut dan sudah keluar dari Uni Eropa bahkan gitu ya.
Lalu kemudian kita melihat dedengkotnya yang menjadi contoh induknya itu adalah Amerika dengan patung Liberty-nya. Liberty itu kan kebebasan gitu ya. Jadi punya patung Liberty menunjukkan adanya paham kebebasan. Tapi apa yang terjadi di Amerika? Justru dia menjadi induk dari segala kekacauan. Buktinya apa yang terjadi di Palestina itu didanai, disokong, disupport oleh Amerika secara utuh. Kemudian bagaimana masalah LGBT juga sangat tinggi di sana gitu ya, dan itu menjadi kekhawatiran bagi masyarakatnya. Kemudian kita tidak bisa pungkiri secara ekonomi Amerika adalah negara miskin berdasi gitu, tapi tidak ditunjukkan kepada dunia global. Kenapa? Karena negara dia posisinya sebagai negara adidaya saat ini harus tetap ditunjukkan sebagai negara adidaya gitu. Jadi kelemahannya tidak boleh ditunjukkan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang ekonomi, Amerika itu adalah negara yang sangat banyak sekali hutangnya. Makanya sering disebut oleh tokoh-tokoh pengamat ekonomi itu negara miskin berdasi gitu ya. Jadi seolah masih keren tapi hutangnya di mana-mana gitu. Nah, jadi kenapa kita harus menunjuk pada Yunani dan Amerika? Yunani asal dari demokrasinya. Kemudian Amerika adalah contoh dari penerapan demokrasinya kan gitu. Maka apakah kita akan menuju kepada dua hal ini? Satu kebangkrutan dan satu lagi kekacauan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat juga kriminalitas sangat tinggi di Amerika dan yang lainnya. Pasti akan ada yang komen gini, tapi kan Amerika tuh ekonominya bagus. Cobalah kita nanti ngecek masing-masing gitu ya, angka kriminalitas dan yang lainnya. Pasti kita akan berdecak sendiri, berdecak nyesel saya mengagumi Amerika gitu ya. Termasuk ini wilayah Meksiko itu adalah wilayah yang disebut sebagai pengedar narkoba terbesar di dunia gitu. Jadi kalau ada negara-negara seperti itu, kalau dia memang sukses dengan demokrasinya, berarti kan kejahatannya harus turun dong ya gitu kan. Terus kriminalitasnya harusnya nggak ada gitu loh, karena kan kita menginginkan kesejahteraan, ketenangan dengan adanya penerapan satu ideologi kan gitu. Nah, justru tidak ada negara yang sukses dengan demokrasi. Kalau kata tokoh dan pengamat dari yang membahas tentang demokrasi ini, semakin kita membedah, semakin kita menerapkan demokrasi ini, justru semakin rusak. Kenapa? Karena demokrasi ini kan sistem yang menjadi sumber masalah. Sekularisme itu memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi kalau memisahkan agama dengan kehidupan, jelas akan menimbulkan permasalahan. Yang tahu apa yang terbaik untuk manusia itu Tuhannya manusia. Nah, terus kita bilang gini, Tuhannya manusia nggak berhak ngatur. Siapa yang ngatur? Sesama kita. Padahal sesama kita itu sama-sama lemah dan punya kekurangan, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, maka demokrasi itu sebenarnya tidak akan pernah sesuai dengan fitrah manusia. Akibat dari penerapan demokrasi di negeri-negeri kaum muslimin, maka hukum-hukum Allah tidak diterapkan dalam bidang politik kah, dalam bidang ekonomi kah, dalam bidang sosial, pendidikan, hukum peradilan, dan sebagainya. Di sisi lain, sistem demokrasi memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat hukum sendiri yang syarat dengan berbagai kelemahan dan kekurangan. Bahkan kita pun nggak tahu apa sih aturannya gitu. Ada dulu masalahnya baru buat aturan, ada dulu masalahnya baru buat aturan. Itu pun kadang udah buat aturan nggak cocok juga, ganti lagi. Nah, Allah menciptakan kita, terus ngasih aturan Al-Quran dan Sunnah, tinggal pakai gitu ya. Udah gitu pun nggak mau juga dipakai dengan alasan apa? Nggak cocok, nggak relevan, nggak sesuai. Emang kita lebih pintar dari Allah? Kita aja nggak tahu ajal kita kapan, Allah yang tahu gitu ya. Terus kita bilang Allah nggak layak ngatur hidup kita, kan luar biasa sombongnya gitu. Na'udzubillah, ya Allah ampuni kami ya Rabb. Nah, maka padahal ya Islam itu telah memberikan solusi yang jelas bagi setiap persoalan manusia atau apapun yang dihadapi oleh manusia. Di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya begini, kami telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu sekaligus sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira. Kalau kita lihat dulu ada penemuan ternyata di dasar laut itu ada bertemu air laut yang rasanya asin, kemudian ada air yang rasanya tawar. Manusia menemukannya di abad ke-20, di abad ke-19. Ternyata 1400 tahun yang lalu sudah dikabarkan dalam Al-Quran bahwa ada pertemuan antara air laut yang rasanya asin tadi dengan air yang merasa tawar di dasar lautan. Siapa yang ngabarin? Allah. Terus ketika manusia tuh membuat bagaimana buat lampu dan yang lainnya, ternyata Allah sudah kabarkan tentang fenomena alam semesta gitu ya. Jadi Allah tuh menjelaskan segala sesuatu karena Al-Quran itu sebagai rahmat, petunjuk, dan kabar bergembira bagi orang-orang beriman. Nah, selain itu jelas hanya sistem Islamlah satu-satunya sistem terbaik, tidak ada yang lain. Demikian firman Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50 yang potongan ayatnya ya, yang bacanya begini. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah nanya nih kepada manusia, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang yang yakin?
Nah, maka dari itu satu-satunya jalan untuk keluar dari semua kegelapan ini yang melanda negeri ini, termasuk juga dunia Islam, termasuk juga seluruh dunia, agar menuju cahaya yang terang benderang adalah dengan menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ini sekaligus merupakan tuntutan dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bicara tentang firman Allah di Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, Allah menyuruh kita tuh masuk Islam secara sempurna, nggak boleh pilih-pilih ayat, nggak boleh ada yang ditinggalin, tapi secara sempurna. Jadi Al-Quran itu diterapkan secara sempurna. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, maka masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara total, secara menyeluruh. Maka dengan penerapan Islam secara total, negeri kita ini yang kita cintai nih, khususnya di Indonesia, juga dunia Islam dan dunia secara keseluruhan bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dan ini sejalan dengan firman Allah. Allah yang Allah katakan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 257, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wallahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, gitu ya, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kata Allah, kalau kamu menemukan kegelapan, balik sama aku, kata Allah. Nah, hanya dengan cahaya Islam, umat Islam pasti akan kembali meraih posisinya sebagai mercusuar dunia, kembali kepada kejayaan mereka sebagaimana generasi mereka di masa lalu. Kejayaan umat Islam pada masa lalu jelas merupakan hasil dari penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Berkat penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara, salah satu contohnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada sekitaran tahun 99 sampai 101 Hijriah, memang sangat singkat. Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hampir tidak ada yang berhak menerima zakat karena kemakmuran yang begitu merata. Ini jangankan zakat, perkara 5.000 bisa berantem, perkara 10.000 bisa gontok-gontokan gitu ya. Ini perkara zakat loh, gitu ya. Sampai ya hampir bisa dipastikan tidak ada yang berhak menerima zakat karena kemakmuran yang sangat merata. Kenapa bisa begitu? Kekayaan alam diatur oleh Islam. Sistem distribusi kekayaan alam juga diatur oleh Islam. Ekonominya diatur secara sempurna gitu ya, sehingga tidak terjadi kezaliman. Ribanya ditiadakan, pergaulan dijaga gitu loh. Jadi akhirnya apa yang terjadi itu adalah rahmat. Memang Allah janjikan ketika kita menerapkan Islam secara keseluruhan, maka kata Allah Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat itu kebaikan demi kebaikan bertubi-tubi Allah kasih gitu. Jadi bukan kesempitan hidup, tapi kelapangan hidup, ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, itulah yang akan dirasakan ketika kita kembali kepada aturan Allah. Nah, kemudian ada lagi contoh yang kedua pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Ilmu itu berkembang dengan pesat dan menjadi rujukan dunia dalam berbagai bidang, seperti di bidang kedokteran kah, di bidang astronomi kah, di bidang matematika gitu ya. Kalau di kedokteran kita mengenal adanya ulama sekaligus ahli kedokteran namanya Ibnu Sina. Kalau sama barat sekarang namanya diganti dengan Avicenna, bapak kedokteran pertama tuh. Bahkan saking luar biasanya ya, beliau menemukan kerangka tubuh manusia pertama kali, menyusun kerangka tubuh manusia pertama kali tanpa pernah membedah-bedah tubuh manusia. Kalau kedokteran sekarang kan harus ada tuh praktek bedah mayat gitu. Kalau beliau tidak. Kenapa? Karena ada syariat yang melarang itu. Kalau sudah jadi mayit kan itu sudah hak Allah. Maka keluarganya pun tidak boleh melakukan apa-apa terhadap mayit itu. Namun segera menyelenggarakan, kemudian dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, lalu dimakamkan. Karena dia sudah jadi hak Allah. Maka tidak boleh mengapa-ngapakan jenazah kan gitulah bahasanya kalau di dalam Islam gitu. Sehingga dia jadi tadi sebagai seorang ahli kedokteran tidak pernah membedah-bedah tubuh manusia, namun bisa membuat kerangka tubuh manusia. Nah, kemudian dari sisi astronomi, dari sisi matematika, Al-Khwarizmi gitu yang menemukan angka 0, aljabar gitu, sehingga kita pun saat ini bisa menggunakan Facebook dan yang lainnya. Kalau tidak ditemukan angka 0, kayaknya tidak akan ada coding untuk pembuatan itu. Jadi sebenarnya kalau mau berterima kasih, dunia internasional harus berterima kasih kepada peradaban Islam. Namun, masa kejayaan tadi terjadi ketika kaum muslimin betul-betul mengambil Al-Quran dan menerapkan Al-Quran dalam sistem bernegara. Jadi, inilah yang menjadi kuncinya. Kata Allah tadi kan minaz zulumati ilan nur, itu yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya ketika mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu kuncinya apa? Mengambil apa yang telah Allah perintahkan. Nah, di Andalusia misalnya juga contohnya ya, Islam pernah membawa peradaban yang sangat maju sehingga Eropa yang sebelumnya berada dalam kegelapan pada akhirnya mengalami masa pencerahan. Jadi Andalusia ini sekarang kan diganti ya jadi Spanyol gitu. Tapi kan dulu tuh peradabannya kan peradaban Islam. Bukti konkretnya saja ya, yang mau kita lihat itu adalah bagaimana tata letak kota yang begitu rapi, yang menjadi
sejarah yang tidak akan bisa dihilangkan bahwa itu adalah hasil dari peradaban Islam. Terakhir sebagai kesimpulan ya, maka sangat jelas hanya dengan penerapan Islam secara kafah, umat Islam manusia saat ini gitu ya, baik muslim maupun non muslim itu akan bisa terbebas dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena itu saatnya kita menanggalkan ideologi kapitalisme sekuler tadi, kembali kepada Islam. Berikutnya kita harus segera kembali kepada mabda dan sistem Islam yang sempurna dan paripurna. Syahadat Islam itu sempurna dan paripurna, tidak ada kecacatan dan tidak ada kekurangan. Kenapa? Karena berasal dari Allah yang Maha Tahu, Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, bahkan yang menciptakan manusia tadi. Nah, yang hanya mungkin bisa diterapkan hanya dengan institusi di bawah pemerintahan Islam. Ini kalau pemerintahan Islam global itu namanya Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Nanti kalau kita lihat hadisnya memang ada gitu ya, bahwasanya akan tegak kembali kekhilafan Islam yang kedua itu dengan izin Allah gitu. Namun di mana kita berada, apakah kita akan membiarkan dunia ini dengan posisi kegelapannya atau akan kembali kepada fitrahnya untuk hidup dalam kondisi yang terang benderang dengan cahaya Islam. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa dijelaskan, kembalikan kepada Utian. Baik, terima kasih kepada Utinida yang sudah menyampaikan pemaparannya. Dan semoga rekan-rekan semua yang sedang menyimak ataupun mendengarkan, semoga kita semua ya bisa menerapkan ideologi Islam ini dan menerapkan sistem Islam ini, walaupun belum jadi pemerintahan, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu rekan Ralafam, karena waktu sudah mendekati formasi pukul 12, kita berdua harus pamit undur diri dari ruang dengar rekan Rau semua. Akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.